Yang pertama, kita akan membuat jurnal umum di dalam Excel. Ini adalah tabel jurnal umum. Nah, soal yang pertama itu, ini adalah soal jurnal umum. Dibayar sewa kantor bulan Desember 500.000. Berarti akunnya adalah, kita bikin dulu nih tanggalnya, tanggal 1 bulan 12 2018. Ini biaya sewa sama kas 500.000 kan, 500.000. Nah, ini juga 500.000. Nah, kas itu akunnya 1101. Kalau biaya sewa itu nomor akunnya 5102. 5102. Kenapa dia biaya sewa di debit? Karena kita nih membayar sewa untuk bangunan kita. Jadi otomatis utang pada bangunan kita itu, utang sewa kita berkurang kan. Nah, karena kita membayar, kas kita juga berkurang. Beban kalau berkurang itu di debit, tapi kalau bertambah itu di kredit. Nah, kalau kas bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Nah, lanjut soal kedua. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, ini kita belinya kan secara kredit nih. Berarti dia utang bagi perusahaan kita karena kita membelinya secara kredit. Tanggal 2, bikin dulu ininya, tanggalnya 2018. Perlengkapan kantor. Kenapa dia debit? Karena kita membeli nih, jadi perlengkapan kita bertambah. Dan hutang kita, hutang kalau bertambah itu di kredit. Hutang usaha. Sebesar berapa tadi teman-teman? 150.000. 150. Nah, bikin juga nomor akunnya. Utang usaha itu 2101. Utang usaha itu 2101. Perlengkapan kantor 1105. Nah, kita bikin semua soal ini, terus kita input ke sini. Saya kan udah ada nih, bikin udah selesai. Jadi tinggal saya input lagi. Nah, tinggal saya copy dulu ya teman-teman. Nih. Nah, terus kita bikin totalnya nih. Rumus total itu sum sama dengan sum, buka kurung, lalu teman-teman tambahkan dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, begitu. Di sebelahnya juga kayak gitu teman-teman. Sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, ini nominalnya ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah dengan jurnal teman-teman. Jadi harus dicari lagi di mana letak kesalahannya. Biasanya itu salah di nominal atau di jurnalnya yang salah. Kita bikin jurnal umum, kita bikin buku besar. Cara membuat buku besar dengan mudah dan simpel adalah teman-teman copy. Gini. Nah, teman-teman copy nih yang di jurnal umum, teman-teman copy semua. Totalnya jangan di copy, lalu teman-teman pindahkan ke sini. Nah, rapikan dulu ya teman-teman ya. Biar cantik seperti diriku. Bercanda. Bercanda cantik. Nah, lalu nih teman-teman bikin tanggalnya, teman-teman penuhin ya, penuhin nih contohnya ya. Copy, terus di sini pastel, terus ini juga di copy, biar nanti itu berurutan deh teman-teman. Nah, selanjutnya sampai habis ke bawah.
Saya udah ada nih yang udah jadi. Nah, kayak gini dia teman-teman. Bentar ya. Pokoknya teman-teman copy terus, copy, paste. Nah, copy, paste. Nah, terus nih, cara bikin buku besar itu teman-teman blok nih, blok semuanya, blok. Terus teman-teman tekan filter, pilih filter. Nah, nih teman-teman pilih dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Karena kita bikin buku besar itu harus berurutan, jadi kita bikin dari kecil ke besar. Ini kita pilih ini, oke. Nah, udah berurutan ya kan teman-teman? Lalu biar lebih rapi, kan harusnya per sheet itu beda-beda kan. Nah, di sini saya kasih teman-teman cara gampang dan itu kita bikin dulu di sininya nama akun, terus di sini nomor akun, nih biar nggak banyak ngehabisin kertas kerjanya ya, kertas lembar kerja. Di copy terus bentar ini kita pisahin dulu ya teman-teman ya. Itu di sini. Ini ada berapa nih? 1 2 3 3. 1 2 3. Salah. Dari sini ya teman-teman. 1 2 3. Lalu insert. Nah, ini teman-teman copy. Teman-teman pindahkan ke sini. Nah, jadi teman-teman bikin nih. Ini yang pertama kan kas. Nomor akunnya 1101. Lalu yang kedua itu ada piutang dagang. Nomor akunnya itu 11 di sini. Nomor akunnya 1102. Nah, buku besar itu kan kita harus itu teman-teman jumlahkan. Harus ada saldo belakangnya. Jadi kita bikin di sini seperti ini teman-teman. Nah, kita bikin ini balance. Kan teman-teman pisahkan nanti tuh. Terus teman-teman bikin teman-teman tambahkan ini di sini. Nah, kalau kita bikin buku besar itu kita lihat juga saldo awal yang ada pada perusahaan. Nih, perusahaan itu punya saldo awalnya gini. Nah, kasnya saldo awalnya ada 18 juta. Nah, terus teman-teman masukin ke buku besar. Kas saldo awal 18 juta jadinya segini. Nah, terus di kredit nih, kan dia debit. Karena debit lebih besar, maka dikurang dengan kredit. Sama dengan 18 juta dikurang dengan 500.000. Nah, begitu seterusnya sampai dapat nominal akhirnya 5.645. Teman-teman bikin sampai bentuknya rapi seperti ini. Nah, setelah kita bikin buku besar, kita lanjut bikin ke neraca saldo setelah buku besar. Nah, kita bikin nih di sheet 3. Kita rinem dulu. Neraca saldo setelah buku besar. Nah, neraca saldo ini sama jurnalnya dengan neraca saldo sebelumnya nih. Ini neraca saldo sebelumnya. Itu gampang. Teman-teman tinggal copy semuanya kecuali nominal. Apa sih? Copy. Terus
Teman-teman pindahkan. Nah, tinggal teman-teman hapus nih nominalnya. Nanti teman-teman ganti dengan nominal yang ada di buku besar yang udah teman-teman bikin. Nih, hapus ya, saya hapus semua ya. Saya udah ada yang jadi. Nah, ini dia. Nah, kas. Kita lihat di buku besar. Tadi di buku besar kita ada berapa? Di buku besar kita, kas kita adalah 5.645. Maka kita bikin di sini 5.645. Lalu ada piutang dagang. Lihat lagi, piutang dagang kita 33.450. Nah, kita masukkan 33.450. Begitu seterusnya sampai nominal yang ada di buku besar itu habis. Kan kita sinyalinnya dari sini nih. Kalau nggak ada di buku besar nominal untuk akun-akun ini, teman-teman nggak perlu bingung, karena nanti pas pembuatan jurnal penyesuaian baru ada masuk nominal-nominal untuk akun-akun yang tidak ada nominalnya ini. Nah, habis itu teman-teman totalkan. Kalau totalnya tidak balance, berarti ada yang salah pada buku besar teman-teman. Totalnya ini. Neraca saldo setelah buku besar, kita bikin jurnal penyesuaian atau yang sering disebut dengan jurnal umum. Nah, atau yang sering disebut dengan AJP teman-teman. Maaf salah. Manusia kan kilaf teman-teman. Jadi jurnal penyesuaian ini atau AJP ini jurnalnya itu sama dengan jurnal umum. Nih, sama dengan jurnal umum teman-teman. Nah, kita pindah nih teman-teman. Ini bentuknya jurnal penyesuaian, sama kan? Nah, yuk kita coba bikin untuk tanggal 1 ya teman-teman ya. Mana tanggal 1? Di perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan. Berarti akunnya adalah biaya perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor. Nah, teman-teman tinggal bikin nih tanggal 31. Kenapa tanggal 31? Karena ini udah di akhir bulan. Jurnal penyesuaian tuh sering diinputnya ya udah pas akhir bulan, karena dia tuh jurnal yang transaksi yang tidak sesuai gitu teman-teman, yang untuk menyesuaikan jurnal-jurnal gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal input biaya perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor 300.000. Lalu soal kedua ada biaya iklan yang terpakai 1.900.000. Kenapa di sini 1.500.000? Karena di neraca saldo 2017 itu kita ada saldo di debit 3.400.000. Nah, 3.400.000 ini teman-teman kurang dengan 1.900.000. Kenapa dikurang? Karena dia itu membayar biaya iklan yang udah terpakai sebesar segini. Saldo awal kita kan tadi 3.400.000 tuh. Nah, teman-teman kurang nih. Nanti dapat deh hasilnya itu 1.500.000. Akunnya biaya iklan dan iklan dibayar di muka, karena kita membayar dahulu untuk iklan yang akan kita gunakan. Nah, terus teman-teman kerjakan soalnya sampai selesai seperti ini. Dan jangan lupa dijumlahkan. Jika total teman-teman tidak balance, berarti ada yang salah pada nominal atau jurnal yang teman-teman input. Oke, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita membuat neraca lajur. Nah, cara membuat neraca lajur ini, yang pertama itu kita copy nih neraca saldo setelah buku besar nih ya. Saya bikinkan di sini deh, biar gampang. Kok nggak mau pertama ya teman-teman? Apa yang salah dengan? Nah nih. Kita rename dulu. Nah, neraca lajur. Nah, copy dulu judul besarnya teman-teman ya. Mana dia? Nih, kita copy dulu nih ininya. Nah, ini ya kita ganti jadi neraca lajur. Nah,
kolom pertama itu adalah isinya neraca saldo setelah buku besar. Nah, teman-teman tinggal copy nih neraca saldo yang sudah teman-teman bikin tadi. Ini. Teman-teman copy semua dari sini sampai habis. Nah, teman-teman copy nih. Lalu, teman-teman pindahkan ke neraca ledger yang sudah teman-teman bikin. Tapi kan teman-teman, biar cantik. Nah, lalu di sebelahnya itu adalah jurnal penyesuaian. Debit. Nah, di sini itu teman-teman tinggal input nominal yang sudah teman-teman bikin di jurnal penyesuaian teman-teman tadi loh, yang udah teman-teman bikin jurnalnya. Bentar teman-teman ya, kita rapiin dulu biar cantik. Oke. Nah, ini di debit. Kita lihat nih jurnal penyesuaian yang udah teman-teman bikin tadi. Yang pertama ada biaya perlengkapan kantor, dan perlengkapan kantor itu 300.000. Nah, tinggal teman-teman input di neraca yang teman-teman bikin. Biaya perlengkapan kantor tadi kan, perlengkapan kantornya mana tadi benar-benar nih, perlengkapan kantor di kredit 300.000. Nah, teman-teman input di sini perlengkapan kantor sesuai ya teman-teman, sesuai 300 sama biaya perlengkapan kantor. Mana ya teman-teman biaya perlengkapan kantor? Nah, kita masukkan biaya perlengkapan kantor debit 300.000. Lalu lihat lagi teman-teman. Nah, di sini ada biaya iklan 1.500.000. Itu di debit. Masukin lagi biaya iklan di debit 1.500.000. Nah, sama iklan dibayar di muka, di kredit letaknya, masukin lagi. Begitu seterusnya sampai nominal yang ada di jurnal penyesuaian ini habis, dan teman-teman pindahkan semua ke dalam jurnal penyesuaian yang ada di neraca ledger. Karena saya sudah bikin, jadi tinggal saya copy aja. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk menjumlahkan AJP atau jurnal penyesuaian yang telah teman-teman bikin. Oke, tinggal kita pakai rumus. Kita pakai rumus sum. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini juga sama dengan sum buka kurung. Ini. Terus enter. Nah, nominal yang ada di AJP itu tuh harus balance dengan jurnal yang udah teman-teman bikin tadi loh. Nih, harus balance nih. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Sejauh ini masih aman kan teman-teman? Lalu setelah kita bikin jurnal penyesuaian, itu kita bikin neraca penyesuaian. Nah, jadi neraca penyesuaian ini itu teman-teman tinggal jumlahin atau teman salin dari nominal yang sudah ada di sini. Sebentar ya, kita rapikan dulu biar cantik. Jadi gini, nah, nih kan saldonya tuh debit nih, yang kas nih, kan nggak ada lagi di sini. Berarti yang ini juga letaknya nanti di debit, sama dengan lalu teman-teman tinggal tekan ini,
enter. Nah, didebitkan. Selanjutnya bakal seperti itu. Yang ini juga didebit nih, letaknya di debit juga. Nah, terus kalau dia debitnya lebih besar daripada kredit, maka letaknya di debit. Tetapi nominalnya itu kita kurang. Ini 750, teman-teman kurang dengan 375. Lalu enter. Nah, kalau dia kredit dengan kredit, maka letaknya juga di kredit. Tapi dia nggak dikurang, dia ditambah karena dia kredit bertemu dengan kredit. Kalau debit ketemu debit juga bakal ditambah. Kalau misal kredit lebih besar daripada debit, itu letaknya di kredit tapi dia dikurang. Kalau debit lebih besar daripada kredit, letaknya di debit tapi dia juga dikurang. Begitu teman-teman. Ini ditambah ya. Tambah. Nah, karena saya sudah bikin yang telah selesai, maka kita salin dulu nih punya saya yang telah selesai. Biar kita bisa lanjut ke laporan seterusnya. Oke, bentar ya. Orang sabar itu nanti seksi kayak Nicki Minaj, bercanda. Oke, jangan lupa teman-teman jumlahkan setelah teman-teman kumpulkan semua nominalnya. Rumusnya yaitu sum sama dengan buka kurung. Nah, tinggal diseret nih. Jangan hati yang diseret, bercanda. Oke, lanjut. Sebelahnya juga jangan sampai sebelahnya nggak ada nominal. Nggak boleh berbeda, kan berbeda itu tidak baik teman-teman. Ntar dia nangis kalau dibeda-bedain, canda nangis. Oke, nominal yang ada di neraca penyesuaian itu harus balance. Kalau tidak balance berarti punya teman-teman salah. Atau di saat teman-teman melakukan penjimputan, pengurangan nominal antara neraca saldo setelah buku besar dengan AJP, terjadi kesalahan saat menginputnya ke sini, maka dia tidak akan balance. Yang tiga ini, jurnal 3 ini antara neraca penyesuaian dengan AJP dan neraca saldo setelah buku besar, itu saldo akhirnya harus balance. Kalau nggak balance, berarti ada yang salah pada jurnal teman-teman, atau akun teman-teman, atau nominal yang teman-teman input. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba atau rugi. Nah, ini enak nih, gampang nih yang ini. Tinggal teman-teman ingat aja nih, kalau laba rugi itu kita ngambilnya dari akun 4 ke bawah. Jadi nggak perlu repot, gampang teman-teman. Oke, kita rapihin dulu, oke. Jangan berantakan kayak hati, canda hati. Oke. Nah, lihat nih, akun 4 ke bawah, mana dia akun 4. Nah, di akun 4 itu dia ada pendapatan jasa. Kita lihat nominalnya bukan dari sini lagi, tapi dari neraca penyesuaian. Tinggal teman-teman pindah nih, copy paste doang, masa nggak bisa? Sama dengan enter. Nah, gini. Selanjutnya ini juga di debit, letak di debit, letak sesuai tempatnya, oke? Kalau nggak sesuai tempat nggak akan cocok dia, nggak jodoh nanti, bercanda. Karena saya telah selesai, maka kita copy dulu. Copy ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk dijumlahkan. Nah, ini nih yang menentukan kita nanti laba atau ruginya dari sini. Oke. Nah, teman-teman nggak perlu nangis. Kalau misalkan saldo akhir dari laba rugi teman-teman antara kredit dan debitnya itu tidak balance, itu tidak apa-apa. Karena di sini yang pendapatan sama pemasukan di sini itu memang tidak seimbang. Nah, di sini nih kita nentuin perusahaan kita itu laba atau rugi. Cara ngebalansinnya itu tinggal sama dengan kredit kan lebih besar nih, berarti kredit dikurang dengan yang debit. Nah,
inilah dia nih. Tapi kita nggak tahu nih 16 juta ini laba atau rugi. Oke, kita tambah aja ini sama ini nih. Bercanda tambah. Salah teman-teman. Ternyata diisum. Iya, ditambah juga sih, tapi saya nggak pakai rumus tadi. Tutup, jangan lupa. Nah, yang ini tinggal teman-teman turunin aja ke bawah. Nggak bisa dia mandiri. Canda mandiri. Nah, kalau kita mau cari laba atau ruginya, kita pakai rumus logika. Nah, tadi sini. Nah, if sama dengan buka kurung 74 juta lebih besar dari 58 juta, dia laba atau rugi. Oke. Loh, kok tidak bisa dia, Bunda? Bentar teman-teman, ralat. Kita ulang, oke. If sama dengan sama saja nggak balance. Ku toko palanya nanti. Bercanda toko. 74 juta. Nih. Salah. Ya. 74 juta lebih besar dari 58 juta. Apakah dia laba atau rugi? Nah, laba teman-teman. Seperti itu, hanya gampang sekali. Oke, berarti 16 juta ini laba bagi perusahaan kita. Berarti perusahaan kita tidak rugi. Setelah kita bikin laporan laba rugi, selanjutnya kita bikin neraca penutup. Nah, neraca penutup itu sangat gampang juga teman-teman. Segampang diriku mencintai dia. Bercanda. Oke, kita bikin ya. Neraca penutup. Debit, kredit. Nah, kalau di neraca penutup itu teman-teman hanya perlu ingat kalau misalkan tadi laba rugi dari akun 4 sampai bawah, nah kalau dari neraca penutup itu akun 3 ke atas. Laba rugi 4 ke bawah, neraca penutup 3 ke atas. Oke, 3 ke atas. Jadi teman-teman hanya perlu melihat akun-akun yang bernomor akun 3 ke atas. Itu teman-teman pindahin nih ke sini, ke neraca penutup. Jangan pindahin ke rumah. Bercanda. Sama dengan debit. Nah, tengoknya di sini nih neraca penyesuaian. Jangan tengok yang di sini, kosong dia. Tengoknya yang di sini. Neraca penyesuaian dia debit nih. Debit nih. Tak di sini ya. Debit. Nih, debit lagi. Canda. Sama dengan debit. Nah, ini kredit nih. Letak juga dia di kredit. Pokoknya letakin dia sesuai tempatnya. Karena saya telah selesai, kita copy dulu nih dari punya saya telah selesai. Nah, ini dia. Pokoknya teman-teman salin aja dari akun 3 sampai ke atas. Gampang kan? Nah, jangan lupa teman-teman jumlahin lagi nih. Sama dengan sum buka kurung. Tambahin. Nah, ini juga. Yang kreditnya juga jangan lupa ya. Pokoknya semuanya harus dijumlahin. Nah, kalau di neraca penutup itu saldo antara debit dan kredit juga tidak balance karena antara pembelian dan penjualan pengeluaran dan pemasukannya tidak sama. Jadi, cara kita menentukan balance-nya sama seperti yang kita lakukan pada laba rugi tadi.
sama dengan yang nominal debit dikurang dengan kredit. Karena nominal debitnya lebih besar dari kredit. Sama kan? Sama hasilnya dengan laba rugi kita tadi. Berarti laporan teman-teman itu benar, tidak salah. Kalau dia berbeda, berarti itu ada yang salah saat teman-teman melakukan penginputan pada laba rugi atau pada jurnal-jurnal sebelumnya yang telah teman-teman bikin. Nah, gini aja nih bikinnya. Gampang. Begitu saja tips dari saya. Semoga teman-teman bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan.